Sekarang kita masak untuk teman makan dari sayur ubi tumbuk tadi. Masak ikan teri. Namanya sambal balado teri Medan. Sambal balado teri Medan, kita siapkan ikan teri. Ya, ini kira-kira 1 on. 1 on. Tidak usah terlalu banyak. Nah, teri Medan biasanya dia tidak terlalu asin. Dan rasanya mungkin sudah semua orang tahu ya, kalau teri Medan itu pasti enak lah. Gitu. Jadi ini teri Medan. Sebagai pendamping teri Medan, kita pakai kacang tanah. Ini kacang tanah. Kacang tanah tidak usah terlalu banyak. Ya kira-kira 3 sampai 4 sendok makan. Secukupnya. Kita sesuaikan selalu dengan ikan terinya. Jangan sampai kacangnya lebih banyak dari ikan teri. Ya, jadi secukupnya saja. Bumbunya terdiri dari cabai merah kira-kira 10 biji, 10 buah. Cabai rawit kira-kira 7 biji, 7 buah. Jangan lupa ada daun jeruk, bawang merah dan bawang putih. Nah, di sini saya ada jeruk limau. Jeruk limau ini untuk nanti dikasih ke sambalnya ya. Karena aroma jeruk limau itu memang ciri khas enak. Nah, perlu saya ingatkan, ini kalau daun jeruk itu sebaiknya itu batang tengahnya itu diambil. Nah, seperti ini. Tujuannya supaya aroma dari daun jeruk itu dia keluar. Nah, ini ada daun jeruknya. Nah, ini setelah saya buka seperti ini, harum ya. Dan jangan lupa, walaupun ikan terinya asin, tapi kita tetap pakai garam. Nanti garamnya tidak usah terlalu banyak. Tidak usah terlalu banyak, kenapa? Karena ikan terinya sendiri sudah asin. Oke, kita mulai. Bagi pemula, kaula muda yang mau buat kejutan, baik kejutan kepada istri ataupun kepada suami, diperhatikan. Kita mulai. Nah, pertama kita rajang dulu cabai besar, cabai keriting. Tidak usah terlalu halus karena ini akan kita blender. Wah, ini hati-hati ya, kena tangan. Gara-gara mau belajar masak, jari hilang. Udah. Oke. Nah, kemudian bawang putihnya kita rajang. Supaya apa? Supaya nanti pada saat di blender dia tidak lari ke sana ke sini, terus dapat di blender. Kadang-kadang dia suka sudah setelah di blender kok ada masih utuh gitu. Nah, makanya bawangnya juga di belah-belah 2. Ya, oke. Ya. Selanjutnya bawang, cabai, bawang putih kita blender. Kita ambil blender. Kalau masak harus santai.
nggak boleh terburu-buru. Karena apa? Kalau masak kita kan berurusan dengan satu, pisau. Kedua, blender ada listrik, minyak. Nah, jadi harus santai, nggak boleh terburu-buru. Apalagi yang belum pernah masak. Ya, semuanya kita masukkan kecuali daun jeruk dan jeruk limau. Ya, kita blender. Ini posisinya udah tertutup bagus, rapi, baru kita coba mau blender. Nah, jangan lupa listriknya. Nah, oke, listrik sudah tersambung. Nah, ini ada dua, mau bumbu halus atau bumbu kasar. Nah, kalau saya untuk ikan teri balado tidak terlalu halus. Nah, ini sebaiknya dikasih air panas sedikit, dikasih air. Nah, supaya apa? Supaya cepat dia halus. Oke ya, kita kasih air sedikit. Nggak usah terlalu banyak. Oke, kita nyalain. Pada saat memblender, jangan sekali-sekali ini tutupnya dibuka. Karena apa? Karena dia bisa aja mencolok ke muka. Jadi hati-hati, tidak diperkenankan untuk membuka. Nah, oke. Tadi saya bilang saya tidak terlalu halus ya. Ini saya lihat perlu tambah sedikit lagi. Oke, cukup. Nah, sementara ini kita tinggal dulu biar di sini. Ya, kita lanjut ke Nah, bumbunya sudah halus, sudah sesuai dengan keinginan. Nah, jadi ini kita tinggal dulu, biar dulu di sini. Nah, lanjut kita untuk memasak kacang tanah. Kacang tanah dulu. Kenapa harus kacang tanah dulu? Karena nanti saat kita menggoreng ikan teri, kacang tanahnya itu setelah digoreng dia bisa dingin, jadi dia bisa kering. Tidak boleh dicampur pada saat kacang tanah lagi panas. Nah, kita sediakan. Nih, kita hidupkan kompornya ya. Apinya sedang-sedang saja. Kita ambil minyak. Ya, ini kita taruh minyak goreng secukupnya saja dulu, karena untuk menggoreng kacang. Nah, ini kita tunggu beberapa saat sampai dia panas, baru kacangnya kita masukkan. Kita tunggu. Ya, kemudian kita menggoreng kacang. Menggoreng kacang jangan sampai gosong. Kita masukkan pelan-pelan. Apinya sedang-sedang aja. Nah, kacangnya jangan sampai gosong. Jadi kita perhatikan kacangnya. Nah, ini sudah dia agak kelihatan agak menghitam gitu. Nah, ini tandanya dia sudah masak, sudah matang. Ya, kita angkat dulu, didinginkan. Nah, sebelumnya kita mati dulu apinya. Nah, apinya mati, kacangnya kita angkat.
Tuh. Nah, setelah kacangnya sudah masak, kita angkat, kita sisihkan dulu supaya dia dingin. Nah, kita taruh dulu kacangnya, sambil menunggu kacangnya dingin, kita goreng ikan teri. Nah, tapi tadi kan saya pakai minyaknya sedikit. Nah, kita tambah dulu minyak. Kita tambah dulu minyak untuk menggoreng ikan teri. Ini kebetulan minyak yang saya pakai ini minyak yang kemarin saya buat goreng ikan gurame. Jadi tidak apa-apa, kalau ikan sama ikan kan tetap ikan, ya kan? Nah, jadi ikan tambah ikan menjadi ikan, kan begitu. Nah, oke, kita hidupkan lagi. Jangan pakai api besar. Masak ikan teri apinya sedang aja. Nah, karena tadi ini saya tambahin minyak, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Minyaknya sudah panas. Kita sekarang coba menggoreng ikan teri. Nah, hati-hati kalau goreng ikan teri, biasanya dia ada letupan-letupan kecilnya. Nah, jangan kaget. Biasanya pemula kalau menggoreng itu yang dikhawatirkan itu kan minyak panasnya. Nah, ikan teri biasanya dia kan suka meletup-meletup. Jadi kalau lagi goreng, ibarat dia meletup sedikit, jangan lantas sendoknya dilempar, jangan. Jangan. Justru itu bisa membahayakan. Jadi kalau ibaratnya ada letupan, mundur 3 langkah, kepanjangan ya. Mundur 1 langkah, maju lagi. Kalau dia meletup lagi, mundur lagi 1 langkah, maju lagi. Nah, kan? Ya maju mundur, biasa. Sudah sering kan? Sekarang ikan teri sudah matang. Nih, kalau matang dia berubah warnanya. Kalau tadi kan ikan terinya kayak putih gitu. Ini sekarang ini. Nah, sekarang kita matikan kompornya. Kita angkat. Jangan sampai gosong. Nah, tuh, menutup dia. Nah, ini ikan teri tidak boleh langsung disambal. Tidak boleh langsung disambal. Karena apa? Karena nanti dia nggak garing, tidak garing. Oke ya, ikan teri sudah terangkat semua. Nah, ikan teri kita sisihkan dulu. Kita sisihkan. Ikan teri kita sisihkan. Oke. Kacang tanah sudah digoreng, ikan teri sudah digoreng. Jadi kita tinggal sambal. Untuk itu kita lebih baik kita ganti kualinya, wajannya kita ganti. Supaya apa? Supaya ya lebih baik hasilnya gitu. Jadi oke, ini minyaknya juga tidak kita pakai lagi. Minyaknya kita kembalikan ke tempatnya semula. Kita pakai minyak yang baru sama wajan yang baru. Nah, ikan teri kita sisihkan. Kemudian kita ambil wajan yang baru. Ya, kita wajan yang baru. Oke. Kita ambil minyak goreng juga yang baru. Nah, tidak boleh yang bekas gorengan tadi. Dia akan merubah rasa. Kita buat secukupnya.
Ya, secukupnya aja. Oke. Apinya kita hidupkan, tidak usah terlalu besar. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita mulai numis. Kita tumis setelah minyaknya matang. Kalau minyak matang itu dia ada bunyinya. Nah, tuh, kalau bunyinya seperti itu menandakan minyaknya sudah matang. Nah, untuk pemula jangan takut ya dengan percikan-percikan minyaknya. Kalau kita tidak takut, itu lebih aman daripada kita harus misalnya dari jauh begini. Nah, itu lebih bahaya. Nah, seperti tadi kalau ada minyak, mundur, maju, mundur. Nah, ini matang, kita tunggu sampai matang. Sampai benar-benar masak. Nah, apinya kita kecilkan sampai sekecil mungkin. Nah, sambil itu kita masukkan daun jeruk. Daun jeruknya tadi yang tulang jeruknya, tulang daun itu udah diambil ya, sudah masukkan, diaduk-aduk. Setelah ini nanti baru kita kasih jeruk. Nah, oke, ini sekarang sambalnya sudah terlihat berubah warna. Itu menandakan dia sudah masak, sudah matang. Udah matang sama udah masak itu sama ya? Selanjutnya karena sambalnya sudah matang, sudah masak, kita ambil jeruk. Jeruk ini jeruk limau. Jeruk limau kita bagi dua, potong. Nah, jangan lupa buang bijinya ya. Bijinya dibuang. Karena kalau bijinya terikut itu tergigit rasanya pahit. Nah, oke ya ini. Nah, kita peras di sambalnya. Tadi ada satu terikut itu. Ini ya. Dah. Kita aduk-aduk lagi sampai dia nyampur. Nah, setelah ini kita dinginkan sambalnya sebelum dicampur. Walaupun dia kita balado ikan teri yang mungkin sudah asin, tapi kita untuk sambal itu berbeda. Tetap harus ada pakai garam. Karena dia terpisah, ikan teri dengan sambal itu terpisah. Jadi kita harus kasih garam. Tapi tidak usah terlalu banyak ya. Karena apa? Karena ikan terinya kan sudah asin. Nah, kita aduk-aduk lagi. Nah, karena garam sudah, asam sudah. Nah, kita tunggu dia sampai dia kita aromanya sudah enak, mantap. Tuh. Oke, sekarang sambalnya sudah matang, sudah masak. Jadi apinya kita matikan. Nah, ini tidak boleh kita langsung masukkan ikan teri dan kacangnya. Ini harus didinginkan dulu. Nah, ini juga kacang harus dingin.
ikan teri juga harus dingin. Ya, kenapa harus dingin? Ya kan? Jadi tujuannya itu pada saat kacang teri dan sambal kita jadikan satu, kita aduk-aduk, nanti hasilnya ikan teri tetap kering, tetap gurih. Demikian juga kacangnya. Nah, dia nggak melempem. Nah, banyak orang yang tanya, kenapa masak teri balado tapi selalu melempem, selalu jadi keras. Nah, karena dia pada saat sambalnya panas, ikan terinya panas, kacangnya panas, langsung dimasukkan, diaduk, dia jadikan satu. Nah, jadi itulah yang membuat ikan terinya jadi melempem. Sekarang kacang sudah dingin, ikan teri juga sudah dingin, sambal sudah dingin. Selanjutnya kita masukkan yang pertama ikan teri dulu. Oke. Sebentar. Untuk masakan ikan teri balado, subscribe dulu. Komen, beri jempol supaya lebih semangat lagi. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah teri tercampur rata dengan sambal, kemudian yang terakhir kita masukkan kacang tanah yang sudah digoreng tadi. Ini juga sudah dingin. Oke. Jangan lupa ya, subscribe-nya supaya kita bisa masak yang lain lagi. Masih banyak tips-tips masak yang akan saya berikan. Nah, ini kacang diaduk-aduk sampai rata, sampai menyatu dengan ikan terinya. Setelah teri kacang tercampur dengan rata, kita angkat, kita masukkan ke piring saji. Nah, kalau untuk kejutan menyajikannya harus rapi supaya nyonyanya atau istri atau mertua, pakai mertua ya, senang. Oke, sekarang teri Medan sambal balado sudah jadi, siap untuk disantap. Kemudian silahkan para pemula untuk mencoba memasak.